Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kucisti Ike Retnaningtya Suryoputo, SPD MPD, selaku Mentor Orientasi P3K dan Kepala SMP Negeri 3 Kota Surakarta. Yang saya hormati pula rekan-rekan Bapak Ibu Guru P3K yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam acara seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K pemerintah Kota Surakarta tahun 2025 dengan keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Naomi Putri Kupitan Tias SPD yang bertugas sebagai moderator seminar yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Saya berharap seluruh rangkaian kegiatan hari ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum acara seminar dimulai, saya akan menjelaskan secara singkat agenda seminar hari ini. Seminar ini akan dibagi ke dalam beberapa sesi. Sesi pertama adalah penyampaian materi oleh pembicara, dilanjutkan dengan tanggapan dari mentor atau hadirin, dan diakhiri dengan penutup. Berikut adalah pembicara seminar pada pagi hari ini, yaitu Ibu Nurmasuni Setyowati SPD dengan judul Seminar Implementasi 3D Printer dalam Pembelajaran Informatika melalui Board Game di SMP Negeri 3 Kota Surakarta. Tanpa berlama-lama, saya persilahkan pada Ibu Nurmasuni Setyowati sebagai pembicara seminar pertama untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kucisti Ike Retnaningtya Suryoputo SPD MPD selaku mentor sekaligus Kepala SMP Negeri 3 Kota Surakarta. Yang saya hormati pula rekan-rekan Bapak Ibu Guru, teman-teman P3K yang berbahagia. Ya. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil laporan yang sudah dipelajari pada waktu orientasi kemarin serta rencana hasil dan hasil kerja yang diangkat dari isu di SMP Negeri 3 Kota Surakarta. Saya mengambil judul Implementasi 3D Printer dalam Pembelajaran Informatika melalui Board Game di SMP Negeri 3 Kota Surakarta. Yang pertama adalah visi misi pemerintah Kota Surakarta berdasarkan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 sampai dengan 2026 serta berlandaskan Perda Kota Surakarta nomor 6 tahun 2021. Visinya yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian misi pemerintah Kota Surakarta ada 7 yang saya garis bawahi. Yang nomor 4 yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. Nah, itu saya rasa salah satunya bisa kita wujudkan dari sekolah, dari tempat di mana kita bekerja. Nah, selanjutnya ada Renstra Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Yang pertama ada tugas pokoknya yaitu
Selanjutnya ada program strategis Dinas Pendidikan, yaitu ada program Cah Solo Kudu Pinter. Yang selanjutnya bantuan pendidikan masyarakat Kota Surakarta atau kita kenal dengan BPMKS. Selanjutnya program pengembangan bakat Kreaso oleh siswa-siswa dari sekolah di Solo. Kemudian yang keempat, beasiswa dan peningkatan kompetensi guru PAUD. Selanjutnya adalah pengembangan infrastruktur sekolah satu atap, dan yang terakhir adalah program literasi dan pengembangan perpustakaan. Selanjutnya adalah fungsi tugas peran ASN, aparatur sipil negara, di mana PNS dan P3K itu sama fungsi tugas dan perannya. Yang membedakan paling utama itu ada di perjanjian kontrak. Selanjutnya pertama adalah fungsinya adalah pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian untuk tugasnya, yang pertama melaksanakan kebijakan publik yang dibuat PPK sesuai perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Yang ketiga adalah peran ASN, yaitu perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas intervensi, dan bersih dari KKN. Nah, yang selanjutnya ada nilai dasar atau core value ASN. Pegawai ASN mengimplementasikan nilai dasar ASN yang terdiri atas berorientasi pelayanan, akuntabilitas, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, di mana kita bisa mengenal dengan singkatan berakhlak. Selanjutnya ada rencana dan hasil kerja orientasi P3K di SMP Negeri 3 Kota Surakarta. Identifikasi isu yang pertama adalah 3D printer menawarkan pengalaman belajar berbasis proyek yang sangat cocok untuk penguatan computational thinking. Yang kedua, siswa dapat memahami konsep desain digital serta implementasi nyata dari hasil desain digital menjadi objek fisik. Yang ketiga, cocok untuk mengajarkan interdisiplin, menggabungkan informatika dengan matematika, fisika, dan juga seni. Selanjutnya isu yang saya angkat adalah pemanfaatan 3D printer dalam pembelajaran informatika khususnya. Nah, pelaksanaan kegiatan ada 6 bagian. Yang bagian pertama, eksplorasi alat 3D printer. Dari sejak awal kita dikenalkan dengan 3D printer oleh Ibu Kristi, kemudian kami eksplorasi, kemudian mengenal aplikasi-aplikasi yang terkait dengan 3D printer, yaitu Bambu Lab, kemudian Tinkercad. Kami mempelajari apa saja yang bisa kita lakukan melalui aplikasi tersebut. Yang kedua, konsultasi dengan mentor dan rekan sejawat. Nah, dengan MGMB Informatika kami menyatukan pikiran. Ternyata kami juga mempunyai pemikiran yang sama, bagaimana kalau kita ciptakan permainan di dalam pembelajaran sehingga anak-anak tidak takut, tidak menganggap pembelajaran itu sulit. Yang ada, yang pertama adalah rasa senang dulu karena akan diajak untuk bermain. Kemudian saya juga konsultasi dengan mentor yang luar biasa. Bu Ika membimbing saya dari awal, kemudian memberikan masukan-masukan yang sangat membantu. Selanjutnya, yang ketiga adalah menyusun rencana aktualisasi. Yang direncanakan ini membuat board game dengan apa yang namanya ya? Dengan
pion-pionnya itu kita buat dari 3D printer. Kita gunakan 3D printer itu. Walaupun pada papanya itu belum kita buat dengan 3D printer, tapi kita buat melalui pion-pionnya dulu. Nah, ini seperti ulat tangga, di mana nanti siswa diberikan pertanyaan, kemudian jika benar dan mendapatkan kotak yang berisi hukuman atau hadiah, mereka akan melakukan apa yang sesuai dengan peraturan tersebut. Nah, pion-pionnya ini kita bentuk supaya lebih menarik, kita bentuk menjadi hewan, ya, hewan-hewan. Selanjutnya yang keempat, pelaksanaan kegiatan. Nah, di kelas informatika anak-anak saya kenalkan dengan aplikasi yang mendukung 3D printer. Jadi anak-anak mengeksplorasi tentang aplikasi itu, dan ternyata mereka sangat cepat sekali untuk belajar mendesain, bahkan desain-desain mereka itu sangat kreatif sekali. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan. Nah, selanjutnya yang kelima itu adalah proses mencetak. Jadi anak-anak kita ajak untuk mencetak hasil dari desain mereka sebelumnya. Mereka melihat dari awal bagaimana menghubungkan aplikasi dengan alat cetaknya, kemudian mereka menunggu apakah sesuai dengan estimasi waktu yang disebutkan dari aplikasi tersebut. Yang keenam adalah menggunakan hasil. Nah, anak-anak sangat antusias ketika mereka menunggu hasil cetak 3D printer itu. Kemudian setelah ada hasilnya, baru kita gunakan, kita implementasikan dalam pembelajaran. Ternyata mereka sangat antusias dan merasa mereka sedang bermain sambil belajar. Jadi kita juga enjoy, anak-anak juga enjoy, sehingga pembelajaran bermakna serta menggembirakan. Lanjut. Nah, kontribusi terhadap visi dan misi kegiatan aktualisasi selaras dengan sejalan dengan visi SMP Negeri 3 Kota Surakarta, yaitu terciptanya generasi beriman dan bertakwa, unggul dalam prestasi inovatif, digital dan berbudaya. Nah, yang saya garis bawahi adalah unggul dalam berprestasi inovatif dan digital. Kita wujudkan salah satunya dengan mengimplementasi 3D printer yang sedang menjadi ikon SMP Negeri 3 ini, dan bahkan sudah bisa kita pamerkan ketika ada ajang-ajang inovasi dan kreativitas siswa. Nah, seperti slogan jargonnya SMP Negeri 3 yaitu bidaya, digital dan berbudaya. Baik, kesimpulan yang bisa saya ambil, yang pertama, implementasi 3D printer dalam pembelajaran khususnya informatika memberikan pengalaman belajar yang baru bagi siswa. Yang kedua, siswa lebih antusias serta aktif dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dalam seni desain. Yang keempat, siswa lebih menghargai terhadap hasil karya yang mereka buat sendiri, karena mereka buat sendiri dari awal, kemudian ketika ada hasilnya, jadi mereka lebih menghargai bahwa aku yang membuat ini ternyata seperti ini, jadi mereka lebih bisa menghargai apa yang sudah dibuat. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Nurma Sulistiawati SPD. Untuk selanjutnya, tanggapan dan arahan mentor. Kepada yang terhormat Ibu Ike, kami persilakan. Baik, luar biasa, kita beri aplaus untuk Ibu Nurma yang sudah memaparkan paparannya dengan sangat bagus ya. Jadi pembelajaran TIK
diintegrasikan dengan 3D printer, dan karena kebetulan saya membersamai gitu ya, jadi saya sudah tahu sekali apa yang sudah dilakukan. Ini juga selaras dengan visi misi Pemkot, kemudian Dinas Pendidikan. Tadi disampaikan secara jelas dan detail ada program-program Dinas Pendidikan yang selaras dengan apa yang diambil oleh Bu Nurma dalam seminar atau pelaksanaan orientasi pengenalan nilai dan etika untuk P3K. Jadi menurut saya semuanya sudah berjalan dengan baik, dan karena waktunya masih memungkinkan saya untuk bertanya, gitu saya izinkan saya bertanya satu hal saja. Bagaimana tanggapan anak-anak gitu, karena guru itu melakukan proses pembelajaran, subjeknya itu adalah siswa. Jadi pada akhirnya yang akan kita lihat itu adalah hasil pembelajaran dan proses pembelajaran. Gimana pendapat anak-anak, feedback dari mereka setelah Ibu Nurma ini mengimplementasikan apa yang menjadi proyeknya dari Ibu Nurma ini? Silahkan. Baik, terima kasih, saya akan menjawab. Feedback dari anak-anak yang pertama, mereka senang karena bisa belajar sambil bermain. Kemudian anak-anak juga rasa penasaran bagaimana kalau membuat bentuk-bentuk yang lain. Mereka desain-desain yang lain sehingga bisa dicetak sendiri lebih banyak seperti itu. Namun kendala yang ada di sekolah ini kan alatnya masih terbatas, jadi mungkin kita bisa membuat jadwal seperti jadwal supaya anak-anak yang menginginkan untuk mencetak hasil karyanya bisa terwujud dan kondusif. Jadi ada mereka ingin, mereka punya inovasi, ya bisa kita wujudkan seperti itu. Baik, sangat luar biasa, dan saya sih yes, keren, dan mudah-mudahan ini terus dilanjutkan, kemudian terus mengupayakan kelas-kelas yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Sukses selalu untuk Ibu Nurma. Kita beri aplaus sebelum closing statement. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ika yang sudah memberikan tanggapan yang membuat saya gembira juga. Terima kasih juga teman-teman P3K yang sudah menyimak paparan saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan materi orientasi P3K pada hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih pada Ibu Kristi Ijel selaku mentor dan kepala SMP Negeri 3 Kota Surakarta yang telah membimbing kami dalam membersamai dari awal orientasi sampai tahap terakhir, serta para pembicara Bapak Ibu guru peserta P3K yang luar biasa. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada seminar pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika ada lebih dan kurangnya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Marilah sebelum seminar ini ditutup, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.